So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah tes gaming dari Redmi Note 8. Jadi, kali ini Review Gadget akan melakukan tes gamingnya dari Redmi Note 8. Tapi sebelum Review Gadget melakukan tes gaming Redmi Note 8, Review Gadget ingin menyampaikan bahwa sepenuhnya video ini ketika di opening dan closing nanti akan direkam menggunakan kamera smartphone dari Redmi Note 8. Jadi saya mencoba untuk karena ada pertanyaan di kolom komentar sebelumnya, apakah Redmi Note 8 ini bisa dibuat untuk konten creator? Jadi saya cobakan juga sekalian supaya kalian bisa tahu. Dan kita tidak berlama-lama lagi, kita akan lakukan tes gaming dari Redmi Note 8, guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan menguji coba tes gaming Redmi Note 8. Jadi ini kita bisa lihat untuk suhunya saya akan ukur terlebih dahulu. Di bagian depan ini di sekitar 29-30 derajat, di bagian belakang sekitar 31-32 derajat. Dan ini dilakukan di suhu ruangan normal tanpa ada AC ya guys. Dengan baterai sebesar 77%. Kita akan mainkan game Mobile Legends terlebih dahulu ya guys. Jadi kita akan login, kita akan lihat settingannya terlebih dahulu. Di sini ada setting-settingnya. Nah ini adalah settingnya. Jadi kita sudah kita lakukan settingnya di Mobile Legends tuh semua kita setting rata kanan. Kita akan mainkan game ranknya. Jadi saya akan tunjukkan preview gamenya sambil kita bermain. Jadi saya tidak akan main terlalu lama. Jadi saya cuma akan melihatkan untuk waktu dia menggunakan skill dan lain-lainnya, apakah smooth atau tidak. Tapi berdasarkan kemarin review gadget sudah coba, itu berjalan dengan lancar banget dan smooth banget guys. Kita lihat di sini itu sudah sangat lancar banget guys. Jadi nggak ada masalah. Untuk ngeluarin skill-skillnya juga enak banget guys. Ini saya sengaja tadi agak diem karena supaya kalian lihat sendiri untuk smoothness-nya juga. Saya juga lagi konsentrasi untuk mainnya. Cuma ya kalian lihat sendiri untuk tadi sudah bunuh sampai 3 musuh juga lancar banget. Untuk high frame rate-nya nggak ada masalah guys. Jadi untuk di 2020 prosesornya ini sudah sangat mumpuni untuk menjalankan game Mobile Legends dengan setting grafis tertinggi guys. Jadi yaitu dari review gadget sih ngelihatnya sih gitu sih. Nanti kita akan coba juga lihat untuk yang lainnya juga ya guys. Ini kalau kita sudah mulai main kurang lebih sekitar 10 menitan ya guys. Di bagian dekatnya kamera belakang ini sudah mulai agak menghangat sih guys. Nanti kita akan coba selesaikan game ini. Dan saya akan tunjukkan pada kalian ya. Ini kurang lebih sekitar 10 menit ya. Dia memang agak menghangat di bagian kiri ya. Di bagian kiri. Jadi ini kiri itu dekat kamera. Pokoknya dekat kamera situ agak menghangat. Dan kita sudah menang guys. Jadi kita main kurang lebih sekitar 15 menitan lah kayaknya. Ini saya kembali dulu ke depan. Jadi supaya bisa lihat selesainya. Wow, dapat 2 bintang langsung. Terus kita lihat ini untuk suhunya ya guys. Jadi untuk suhunya sendiri, suhu di depan wow sampai 37 derajat guys. Suhu di belakang ini saya bilang sampai 38,9. Pantas agak hangat banget sih. Ini memang agak hangat di bagian belakang dekat kamera sini. Terus kita coba untuk game berikutnya. Iya, tadi baterainya berkurang 5% guys. Jadi selama 15 menit dia berkurang 5%-an. Jadi 15 menitan lah, kurang lebih nggak sampai 20 menit kok. Kita main Honkai Impact 3. Kita main Honkai Impact 3, kita ini kemarin sih saya sempat lihat itu dia stabil di atas 50 fps ya rata-ratanya ya untuk main game ini. Dan overall sih smooth banget sih guys. Nanti saya akan tunjukkan settingnya juga kepada kalian ya guys. Ini adalah game yang termasuk salah satu game yang cukup berat secara grafis dan juga storage-nya makan besar banget guys, 5 GB guys untuk game ini. Saya juga nggak tahu sih. Saya sebenarnya
ya kurang kurang terlalu sering main, jadi saya baru coba juga sih mainan ini. Jadi ya sambil nge-review tes gamingnya juga saya sambil coba game ini guys. Ntar saya akan tunjukkan settingnya guys. So oke guys, ini dia adalah setting grafis yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan video mid, terus FPS-nya 60, terus kemudian FPS combatnya juga 60. Ini rata-rata dia stabil di atas 50 FPS ya guys. Tapi kalau high mungkin dia akan di bawah 50 FPS tapi masih di atas 30 FPS. Cuma saya lebih menyarankan untuk yang ini, yang mid ya guys. Jadi kita sambil mainkan, kita akan mainkan terlebih dahulu untuk gamenya. Jadi kita akan mainkan supaya kalian tahu juga untuk gamenya seperti apa. Mungkin bagi kalian yang tidak tahu game ini seperti apa sebelumnya, kita akan coba ya guys. Jadi ini kalau misalnya lihat sendiri smooth ya, termasuk smooth. Ini smooth banget guys untuk mainnya. Nah, overall sih lancar banget ya guys untuk game ini. Dan nggak ada masalah guys. Lancar sih. Kita berhasil ngalahin musuhnya. Jadi kurang lebih gamenya seperti itu. Kita tadi main kurang lebih sekitar 6 menit guys. Baterainya berkurang sebesar 2%. Saya tidak selesaikan game ini karena saya cuma pengen tunjukkan pada kalian untuk smoothnya. Terus suhunya depannya sampai 39,7 tadi 39 ya. Ada beberapa yang 39. Terus di sini 40 derajat guys, 40 derajat. Wow. Memang menghangat sih bagian belakangnya. Terus kita akan coba mainkan game PES 2020. Jadi ini adalah game yang Review Gadget hampir selalu mainkan ketika tes gaming sih. Karena ini akan menguji juga sensitivitas layarnya karena dia butuh sensitif ya untuk layarnya sendiri. Dan tadi Review Gadget juga merasakan sih memang hangatnya lumayan agak sedikit mengganggu sedikit sih di bagian dekat kamera, dekat fingerprint situ. Oh ya, ini settingnya yang kita gunakan. Di sini ada video settingnya. Kita gunakan yang high dan 60 frame per second. Jadi dia bisa menjalankan game dengan setting grafis high dan 60 frame per second. Ini tiba-tiba ada update lagi. Dan sorry ya guys kalau misalnya tiba-tiba ada update karena memang tadinya waktu saya mainkan sebelumnya nggak ada update, terus ternyata tiba-tiba waktu main ada update. Jadi ya sambil kita tunggu aja. Jadi saya sambil cerita juga. Untuk secara performance sih overall sih ini oke. Maksudnya dalam artian untuk main game ini kita akan lihat semuanya sih. Sebenarnya semuanya bisa dimainkan, tapi kita akan lihat seberapa smooth dengan setting yang Review Gadget pakai ya guys. Saya juga kurang jago main, tapi ya coba saja. Maksudnya dalam artian mohon maaf kalau misalnya saya nggak terlalu smooth ya guys. Ya mohon maaf juga kalau misalnya geser-geser karena saya juga kesulitan buat lihat layar karena ketutupan kamera. Jadi supaya buat informasi juga buat kalian ya guys. Saya cuma akan main satu babak aja cuma supaya buat ngeliatin ke kalian untuk seberapa smoothnya, untuk touchscreen-nya juga ini sensitivitasnya juga enak banget guys. Kita akan coba golkan ya guys, semoga bisa gol. Dan gol. Ya, untuk fungsi kontrolnya sendiri untuk PES 2020 sudah bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya cuma sekedar mainkan aja satu babak ya guys. Kita sambil lihat ya. Ini satu babak kurang lebih sekitar 10 menit kayaknya kalau nggak salah ya. Tapi ini lancar sih guys. Ya oke guys, kita sudah mainkan satu babak dan kita unggul 1 gol. Tapi saya mau menunjukkan kepada kalian ini 16-13, jadi kurang lebih sudah kita bermain sekitar 7 menitan. Baterainya berkurang jadi 68%, jadi berkurang kurang lebih 2%. Suhu depannya sampai 41 guys. Suhu belakangnya sampai 41 juga, jadi tambah lama tambah panas. Kita akan mainkan Call of Duty, baru nanti habis itu kita akan mainkan game PUBG ya guys. So oke guys, ini dia adalah setting grafis dari Call of Duty. Jadi kalau misalnya kita akan gunakan untuk bermain,
saya sangat menyarankan untuk di graphic quality medium dengan setting high. Meskipun kalian mungkin bisa ke setting max juga, ataupun high juga bisa, tapi saya tidak menyarankan, atau very high juga bisa. Cuma saya menyarankan kalian di setting medium high, karena itu akan lebih nyaman untuk kalian main game. Kita akan mainkan gamenya terlebih dahulu, sehingga habis itu baru kita akan lihat performance-nya seperti apa. Kita start ya guys. Kalau misalnya kalian lihat ini lancar sih guys untuk gamenya. Ya. Overall lancar sih guys untuk setting tersebut tadi. Kalau misalnya kalian tanya untuk main Call of Duty itu lancar banget guys. Jadi nggak ada masalah. Dan kita sudah menang guys untuk Call of Duty-nya. Tadi memang ada sedikit shatter sedikit itu karena networknya guys. Jadi kalau secara performance sih sebenarnya masih oke dengan setting yang tadi saya sebutkan ya di awal. Jadi ini kita sudah main sekitar kurang lebih 10 menit, 11 menit lah kayaknya. Kita ukur suhunya terlebih dahulu. Jadi untuk suhunya dia di 40 derajat guys untuk depannya, belakangnya juga kurang lebih sama 40 derajatan, dan baterainya berkurang sekitar 5%. Jadi tadi kita main kurang lebih jam 3.45 sampai sekarang udah setengah 5, 45 menit itu berkurang sekitar dari 77 ke 63, berarti sekitar 14%-an ya guys. Kita akan coba game terakhir, game PUBG Mobile. Jadi ini nah ini dia otomatis untuk game turbonya itu nyala. Untuk yang game PUBG saya juga nggak setting sih sebenarnya, tapi kayaknya memang karena sudah defaultnya dari sana udah langsung ke detect sih guys. Jadi kita akan coba mainkan ya guys untuk gamingnya. So oke guys, ini dia adalah setting grafis yang kita bisa pakai di Redmi Note 8. Dari setting grafis untuk bermain gamenya itu kalau PUBG smooth high, kalau balance medium, HD-nya nggak bisa ya guys, jadi pilihannya cuma smooth high atau smooth medium. Kita akan mainkan di smooth high saja. Jadi kita akan mainkan, kita oke. Nah kita akan start ya guys untuk gamenya. Nah kita sudah mulai game PUBG-nya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini untuk diputar-putarnya sih nggak ada shutter sih, lancar. Kita akan coba untuk mainkan terlebih dahulu ya guys. Kita akan masuk garis senjata dulu ya guys. Waduh guys, kita sudah ditembak duluan nih guys. Ya, kita baru mulai tapi kita sudah ditembak duluan, gimana ini? So, oke guys, saya akan tunjukkan kalau ini smooth banget. Jadi misalnya kita buat main pun itu akan lancar banget untuk setting grafis smooth high. Jadi dia lancar. Sorry ini jadi ngulang lagi main gamenya karena tadi saya kalah. Jadi saya cuma pengen nunjukin aja daripada nanti saya kalah. Lebih baik saya nunjukin di awal seperti apa untuk grafisnya dan lain-lainnya, apakah lancar atau tidak. Kalau saya pribadi sih saya sudah gunakan untuk main game ini tadi, dan saya gunakan juga untuk sebelum-sebelumnya saya sudah coba main game juga. Itu lancar banget guys, jadi nggak ada masalah guys. Ya, kita berhasil bunuh satu guys. Cuma peluru saya sudah mau habis. Kita cari musuh lagi guys, tapi ini sudah mau habis pelurunya, jadi kita harus cari senjata. Kurang lebih seperti itu ya guys untuk performance gamingnya. Nanti saya akan kembali lagi untuk menyimpulkan di terakhirnya ya, untuk cek suhu dan cek baterainya juga ya guys. Dan belum selesai, ternyata saya sudah ditembakin duluan guys. Jadi ini tadi kita sudah main sekitar 15 menit lah,
totalnya semuanya dari awal sampai sekarang. 15 menit itu dari 63%, ini jadi 59%, jadi berkurang 4%. Terus suhunya sekitar 39,9 sampai 40 derajatan ya guys untuk suhu belakangnya. Jadi untuk sistem pendinginannya sendiri ini masih kurang oke yang untuk Redmi Note 8. Kalau saya lihat sih harusnya kalau gaming itu kalau panas-panas pun di bawah 40 derajat, ini bisa sampai tembus 41 derajat. Jadi kalau memang mau buat main game terlalu lama juga pasti akan menghangat smartphone kalian. Dan tadi pun ada beberapa kali sedikit shutter untuk game COD, itu juga mungkin karena pengaruh karena suhunya yang sudah mulai panas, jadi dia melimit untuk secara performance-nya sendiri ya guys. Jadi sekian tes gaming dari review gadget, kita akan masuk ke closing ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas tes gaming dari Redmi Note 8 ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Apakah tidak sesuai ekspektasi kalian? Dan ini adalah yang varian RAM 332GB. Jadi kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP ini sebenarnya sangat bisa mumpuni untuk menjalankan game sehari-hari maupun game yang cukup berat. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi, bisa berjalan dengan lancar semuanya untuk gamingnya. Dan kalau menurut review gadget sendiri, mungkin kalau review gadget boleh saran, ketika kalian memang fokus kalian mau bermain game, saran dari review gadget, ambillah yang varian 464GB. Karena, kenapa saya bilang seperti itu? Karena varian yang 32GB itu benar-benar space internal memorinya untuk nyimpan game itu sedikit banget guys. Jadi saya saja sudah sering banget dapat notifikasi kalau storage-nya sudah low karena saya install game itu ada 5 game, dan itu gede-gede guys. Kayak contohnya Honkai Impact itu sekitar 5GB, PUBG itu sekitar 2GB atau 3GB. Sedangkan storage internal memory yang 32GB itu cuma bersihnya yang dari sistem, selain dari sistem itu cuma 19GB. Jadi di 32GB kita cuma dapat space sekitar 19GB, kurang dari 20GB. Jadi bayangkan kalau misalnya kalian memang suka gaming, banyak game, ya kalian saya sarankan ambil yang varian 464. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau main game 1 atau 2, ya nggak apa-apa lah. Varian 332 masih bisa menjalankan dengan baik guys. Tapi tentunya ketika kalian lihat untuk video tes gaming tersebut, menurut kalian bagaimana? Apakah memang sesuai ekspektasi kalian? Silahkan terus melaporkan ke komentar. Jangan lupa di like, di komen, subscribe channel ini, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Oke guys, see you di next video. Bye-bye.